Oke, selamat datang lagi di channel saya. Gimana kabarnya? Saya harap baik-baik saja ya. Oke, jadi kali ini kita akan membahas soal teks. Ya, teks yang itu, teks ya. Jadi saya akan mencoba membahas dan menjelaskan pengertian dari teks menurut dari sisi akademis, menurut ilmu-ilmu terutama sastra ya. Kebanyakan dari kita akan dengan sederhana mengatakan bahwa teks itu adalah tulisan, ya. Teks itu adalah tulisan. Bila Anda termasuk yang mengatakan bahwa teks itu adalah tulisan, selamat, hidup Anda sederhana ya. Berarti Anda bahagia. Tapi sebenarnya memang itu benar, tetapi bukan itu yang bukan itu satu-satunya ya, penjelasan mengenai apa itu teks. Memang pada dasarnya secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa teks itu ada tulisan yang dibentuk dari susunan alfabet gitu ya, yang membentuk kata, frasa, kalimat, dan kemudian paragraf, dan akhirnya membentuk teks dalam buku-buku seperti ini, atau koran, atau majalah, atau tulisan-tulisan yang bisa dilihat di televisi dalam bentuk subtitle atau running text di berita gitu ya. Benar, tetapi tentu saja itu hanya sebagian kecil dari makna dari teks itu sendiri, karena sebenarnya yang dimaksud dengan teks itu lebih luas dari itu. Secara akademis, teks itu adalah anything which conveys meaning. Jadi apa saja yang punya makna. Ya, apa saja. Jadi tidak hanya sekedar tulisan, tetapi bisa berupa gambar, video, simbol, kata-kata, ucapan gitu ya, tidak berbentuk tulisan tapi dalam bentuk oral speech gitu ya. Apa saja gitu, apa saja bisa berupa apa saja. Misalnya contoh yang dimaksud dengan simbol adalah misalnya rambu-rambu lalu lintas ya kan, kemudian termasuk lampu lalu lintas itu juga merupakan teks sebenarnya. Kemudian simbol-simbol dalam desain gitu ya, dalam desain kita pergi ke mall, di sana ada simbol toilet gitu ya. Kemudian hampir apa saja sebenarnya, termasuk film yang kita tonton gitu ya, video yang kita tonton gitu, itu merupakan teks sebenarnya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena pada dasarnya seperti ini, saya akan beri gambaran mengapa ada hubungan yang kentara gitu ya, yang dekat sekali antara gambar dengan tulisan. Karena pada awal ketika manusia belum dapat atau belum menciptakan tulisan gitu ya, mereka akan menciptakan gambar. Mereka akan menggambar, melukis, for example like the caveman gitu ya, manusia-manusia gua. Mereka menggambar atau melukis hal-hal yang mereka lihat di luar, misalnya seperti binatang, tumbuhan. Mereka akan gambar di dinding gua di mana mereka tinggal, ya kan? Itu adalah bentuk paling primitif dari teks sebenarnya, yaitu gambar, ya kan? Kemudian lama-kelamaan manusia mencoba menyederhanakannya. Makanya kita kemudian menemukan hieroglif atau tulisan-tulisan yang serupa, yaitu dalam bentuk gambar gitu. Hanya disederhanakan. Misalnya burung akan berbentuk burung, kemudian misalnya menggambar banteng akan bentuknya banteng. Itu juga ada di tulisan Mandarin kuno gitu ya. Kemudian lama-kelamaan manusia mulai menciptakan tulisan berdasarkan simbol, jadi tidak berupa gambar lagi, tapi disederhanakan sedemikian rupa agar mempermudah dan tidak take too much space gitu ya kan. Jadi disederhanakan. Misalnya tulisan Mandarin itu dulu bentuknya rumah, benda-benda rumah, kemudian disederhanakan sedemikian rupa sehingga menjadi coretan-coretan tertentu. Begitu juga dengan alfabet itu kan sebenarnya adalah simbol-simbol yang punya makna tertentu. Makanya kita punya juga namanya misalnya phonetic alphabet ya. Phonetic alphabet itu adalah apa ya, huruf-huruf gitu ya yang mewakili bunyi. Misalnya dalam bahasa Inggris kita punya bentuk-bentuk tertentu yang menyimbolkan, yang punya makna, yaitu bunyi. Misalnya the, sh, j, dan sebagainya gitu ya. Kemudian misalnya ingin menciptakan kata thunder, kemudian ada bentuk-bentuk huruf yang menyimbolkan bunyi th,
a, en, dah, rah gitu ya. Mungkin kalian yang dari linguistik itu pasti hafal sekali dengan phonetic alphabet gitu ya. Nah ini simbol-simbol ini, gambar-gambar tersebut kemudian disimbolkan dan lama kelamaan akan menjadi sederhana, ya lebih sederhana, dan akan jadi seperti buku-buku gitu ya, tulisan-tulisan di dalam buku yang kita ketahui pada dasarnya. Nah itu mengapa tulisan itu sangat berhubungan erat dengan gambar. Pada dasarnya mereka sebenarnya teks, dua-duanya teks itu. Lalu kalau ada yang bilang, oh berarti kalau saya nonton itu berarti sama saja dengan membaca. Ya tidak juga sesederhana itu ya, karena membaca memerlukan proses yang lebih kompleks dari sekedar menonton gitu ya, dan menginterpretasikannya. Makanya hubungan antara teks dengan sastra sangat-sangat kuat. Sastra sendiri itu adalah di ilmu sastra itu kan ilmu yang berhubungan dengan teks gitu ya. Makanya film, komik, ya kan, comic book gitu ya, stage performance itu semua adalah bagian dari sastra sebenarnya. Jadi film itu hanyalah teks, ya kan, hanyalah teks tapi dalam bentuk visual. Makanya ketika ketika kita membaca sebuah buku misalnya, ini kan kompleks sekali karena dalam menganalisis karya sastra, misalnya kalau kita masuk ke dalam literary criticism gitu ya, yang kita lakukan adalah kita harus menginterpretasikan, mengevaluasi dan menganalisisnya. Jadi ada apa di balik kata-kata itu. Jadi bukan yang sekedar terlihat secara visual gitu, tetapi ada di baliknya gitu. Makanya teks itu harus benar-benar dibongkar sedemikian rupa agar kita mampu mendapatkan makna di balik kata-kata, kalimat, frasa, paragraf, dan buku itu sendiri gitu ya. Nah, jadi pada dasarnya seperti itu. Nah, kemudian yang saya mau jelaskan kembali adalah dalam ilmu-ilmu sosial, ya, psikologi, kemudian desain, semua simbol-simbol ini, ya, simbol-simbol ini digunakan untuk dianalisis maupun diaplikasikan. Kalau misalnya di desain, misalnya logo perusahaan, itu kan sangat kuat untuk branding ya kan, berarti nanti lari ke ilmu ekonomi juga. Nah itu semua adalah teks yang perlu diberikan kepada masyarakat agar masyarakat itu bisa memahami, bisa mengerti maksudnya dengan cara-cara tertentu, cara-cara interpretasi tertentu. Interpretasi teks itu tadi. Jadi semakin rumit teksnya, otomatis semakin rumit pula cara kita menganalisisnya. Jadi pada dasarnya teks itu tidak sekedar tulisan. Teks itu adalah apa saja yang punya makna. Kalau kita cuma melihat ada batu-batu yang tersusun sedemikian rupa dalam bentuk candi, ya kan? Apakah itu teks? Ya selama punya makna, selama ada simbol-simbol yang atau apa makna tersembunyi di balik yang perlu kita untuk menginterpretasikannya, yaitu teks gitu ya. Jadi teks itu sangat luas. Nah, oleh sebab itu tidak sedikit mahasiswa sastra yang kebingungan, kesusahan untuk menganalisis karya-karya sastra karena semakin kompleks gitu ya. Rata-rata tidak rata-rata tapi banyak yang lari ke film dengan beranggapan dengan I'm studying literature, so I need to watch, I just need to watch movie, right? So because it's easier. Sebenarnya nggak gitu juga. Meskipun memang teks dalam bentuk fictional works gitu ya, itu lebih complicated. Tetapi bukan berarti film juga film itu lebih tidak susah. Tergantung dari seberapa dalam interpretasi kita, cara pemaknaan kita di balik teks-teks tersebut. Nah, oke. Jadi saya rasa itu aja ya. Saya harap saya sudah berhasil atau saya kepedean gitu ya untuk menyederhanakan penjelasan mengenai teks yang tidak sederhana itu tadi. Okay, so I think enough for today. Thank you very much for watching. See you next time. Bye.